Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rinda Reskianti Nasaruddin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Takalar, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh utama dalam perjuangan pendidikan di Indonesia pada masa lalu. Beliau bangsawan Jawa dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pada zaman kolonial, pendidikan di Indonesia sangat terbatas. Kalangan bangsawan saja yang bisa sekolah untuk dididik menjadi calon pegawai. Masyarakat umum hanya diajarkan dasar-dasar membaca, menulis, dan berhitung untuk kepentingan perdagangan Hindia Belanda. Pada tahun 1922, Taman Siswa didirikan di Yogyakarta, menjadi pionir dalam perjuangan menuju kemerdekaan dan pengembangan budaya nasional. Berikut pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, yaitu 1. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan budi pekerti atau karakter, pikiran, dan tubuh anak. Pendidikan juga menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Kesimpulan yang kedua adalah dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini tertuang dalam 3 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah-tengah kesibukan harus mampu membangkitkan dan memberi semangat. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, artinya seseorang harus mampu memberikan dorongan baik moral maupun semangat dari belakang. Kesimpulan ketiga yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kesimpulan keempat adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Dalam proses pembelajaran, murid lebih banyak aktif, bekerja, dan bergerak. Murid bukanlah sebuah objek yang hanya menerima dan menerima saja, tetapi murid merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Guru berfungsi sebagai fasilitator, memberikan sumber-sumber belajar yang relevan, mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal dalam mencapai tujuan pembelajaran dan dapat menggali potensi murid dan mendorong sehingga setiap potensi murid dapat berkembang dengan baik. Berikut refleksi yang mengaku pada 3 pertanyaan pemantik. Ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yaitu siswa harus fokus mendengarkan penjelasan yang saya berikan mengenai materi dan mereka harus duduk dengan tenang tanpa melakukan kegiatan lain. Meyakini kelas yang hening merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. Berfokus pada penyelesaian kurikulum dan bagaimana siswa mendapatkan nilai KKM. Hanya meminta siswa menghafal materi.
merasa kecewa dan gagal ketika banyak siswa yang tidak berhasil dalam mengerjakan asesmen. Pembelajaran tidak menggunakan metode yang berpusat kepada anak, melainkan berpusat pada guru. Kurang peduli pada pemahaman murid terhadap materi, serta kerap memberikan hukuman atau sanksi kepada siapa saja yang tidak tertib atau membuat gaduh. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah melakukan pembelajaran secara menyeluruh meliputi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Merubah pemikiran bahwa pembelajaran terpusat pada siswa dan guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Murid sebagai subjek pembelajaran bukan objek pembelajaran, sehingga mereka dapat bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode yang tepat. Merubah perilaku menjadi pendidik yang lebih sabar dalam menghadapi perilaku siswa. Saya harus lebih banyak mempelajari metode-metode dan pendekatan yang berpusat pada anak. Guru sebagai fasilitator bertugas untuk mengarahkan dan membimbing sehingga murid paham apa yang dapat dilakukan untuk pengembangan dirinya. Harus menganalisis sifat unik atau karakteristik murid karena setiap anak itu berbeda. Menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dengan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan interaktif dengan melibatkan siswa sesuai dengan metode student center. Menerapkan pendidikan memerdekakan artinya berorientasi pada peserta didik serta mampu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila di dalam maupun di luar kelas, serta menerapkan sistem AMONG pembelajaran, yaitu menuntun siswa bukan menuntut. Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak.